Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Hondi Panjaitan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi perenungan kita untuk saat ini adalah yaitu dengan satu tema, mujizat akan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa untuk mendapatkan mujizat dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal untuk kita bisa menerima mujizat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara saat ini dalam keadaan mengalami banyak persoalan, mengalami banyak juga godaan-godaan di sana sini, mengalami banyak juga tantangan, pergumulan-pergumulan, atau mungkin mengalami sakit seperti yang kita baca di sini, yaitu mengenai dua orang buta yang datang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan saudara, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun yang menjadi harapan kerinduan kita, apapun yang mungkin penyakit yang saudara alami, baik saudara yang ada di rumah sakit atau sedang mengalami sakit di rumah, atau apapun persoalan-persoalan hidup kita, mari kita perhatikan agar kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, agar kita mendapat mujizat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentunya akan memberikan mujizat kepada orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menerima mujizat dari Tuhan, maka langkah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh sadar dan tahu bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan kita yang peduli, yang mau untuk menolong saudara dan saya. Saudara harus yakin, harus sungguh-sungguh sadar dan tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang sungguh-sungguh mau menolong kita, Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengambil bagian untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Sebenarnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh mengasihi saudara dan saya. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu peduli. Tuhan kita selalu Allah yang care dengan segala apapun persoalan hidup kita. Entah itu persoalan sakit, entah itu persoalan pekerjaan, entah itu persoalan pergumulan jodoh, atau mungkin masa depan, cita-cita, lain sebagainya. Termasuk kalau saudara mau mendapatkan mujizat, kepintaran, hikmat daripada Tuhan, maka saudara harus memperhatikan sungguh-sungguh bahwa langkah yang pertama, kita harus sadari dan mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan hidup saudara dan saya. Jangankan manusia, Tuhan saja peduli dengan segala ciptaan yang lainnya. Buktinya Tuhan pelihara burung di udara. Tuhan pelihara juga binatang-binatang lain. Bahkan juga Tuhan beri air minum dan sebagainya. Tuhan berikan hujan matahari dan sebagainya. Oksigen lain sebagainya. Apalagi anak-anak Tuhan. Apalagi orang-orang yang menjadi tubuh Kristus. Menjadi gerejanya. Maka Tuhan pasti mau dan pasti mau peduli dengan hidup saudara. Karena itu sadarilah dan yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang mau menolong saudara saya. Di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus dengan jelas berkata,
Hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam ayat ini sangat jelas dan terang benderang bahwa di sana dijelaskan bagaimana kepedulian Tuhan dengan seluruh pergumulan hidup kita. Karena memang Allah kita Allah yang peduli, Allah yang care dengan seluruh apapun persoalan hidup saudara. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Allah tidak mau peduli dengan hidup saudara. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah kita tidak care dengan apa persoalan saudara, apapun sakit saudara, maka datanglah kepada Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 12 dan 13, dalam ayat 12 dikatakan di sana, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Artinya apa? Bahwa Yesus adalah tabib yang agung. Dialah Allah yang mau memperdulikan segala persoalan sakit penyakit saudara. Karena itu mari kita sungguh-sungguh. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan sudah mengalami bersama dengan Tuhan banyak mujizat-mujizat yang saya terima dari Tuhan Yesus. Mujizat yang paling besar yaitu keselamatan di dalam Yesus. Dan mujizat-mujizat yang lain adalah mengenai sakit yang disembuhkan oleh Tuhan, lain sebagainya. Bahkan mujizat di mana Tuhan menolong melindungi kita dari segala mara bahaya, cobaan, rintangan apapun. Karena itu di dalam ayat 13 Matius 9 juga dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merindukan orang-orang yang memiliki belas kasihan. Karena itu Tuhan mengatakan, aku bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Bahkan di bagian lain Yesus dengan tegas mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mau melayani apapun persoalan hidup saudara dan saya. Langkah yang kedua untuk kita bisa menerima mujizat dari Yesus adalah kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan doa, dengan kerja keras kita, dengan kita sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, dengan kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita mau tetap berdoa untuk menantikan jawaban Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam peristiwa yang kita baca tadi, 2 orang buta disembuhkan Tuhan, yaitu dalam ayat 27 dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa untuk menerima mujizat dari Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan. Kita juga harus sungguh-sungguh berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Ajaklah keluarga kita, ajaklah istri suami kita, ajaklah orang-orang yang kita kasihi. Mintalah dukungan dari hamba Tuhan untuk mendoakan saudara. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh mau sembuh. Karena itu mari kita sungguh-sungguh datang dengan sungguh-sungguh berteriak minta tolong kepada Tuhan. Di sini kita lihat bahwa 2 orang buta ini mengikuti Yesus dengan berseru-seru minta kepada Tuhan Yesus agar Yesus menyembuhkan mereka. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan, bahwa kita mau dijamah, bahwa kita mau disembuhkan, bahwa kita mau diselamatkan, bahwa kita mau diberikan perlindungan dan hikmat marifat. Karena itu mari kita sungguh-sungguh datanglah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh doa, dengan penuh harapan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menolong kita semuanya. Lalu yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan Matius 9 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, langkah yang ketiga, kalau kita mau menerima mujizat dari Tuhan, mau menerima kesembuhan dari Tuhan, mau menerima akan jamahan Tuhan, mau menerima akan pemulihan terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka langkah yang ketiga adalah kita bukan hanya yang pertama, kita tahu dan sadar bahwa Tuhan kita peduli, Tuhan kita mau menolong kita. Tapi yang kedua juga kita harus datang dengan penuh sungguh-sungguh, sama seperti dua orang buta tadi. Mereka datang walaupun mereka buta, dengan segala upaya mereka datang dan berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menerima mujizat dari Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita mampu menolong kita, bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mau, tapi juga Dia mampu menolong dan menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya. Sebagaimana Yesus bertanya kepada dua orang buta ini dengan mengatakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Apa mereka jawabannya? Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Mari kita sungguh-sungguh dengan berkata yang sama kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita berdoa, minta kesembuhan, minta jamahan Tuhan, minta pemulihan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus mampu menolong kita semua. Tuhan mampu menyelesaikan persoalan hidup kita. Karena itu, mari jangan ragukan akan kuasa Yesus. Jangan ragukan akan pertolongan Tuhan. Jangan ragukan akan kuasa Yesus yang dahsyat. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus pernah menegur murid-muridnya. Yaitu ketika ada seorang yang membawa anaknya yang sakit ayan. Ketika dibawa kepada Yesus, ketika dibawa kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan. Lalu orang ini datang minta tolong kepada Yesus. Lalu Yesus bercerita menolong dan menyembuhkan orang yang sakit ayan itu. Lalu setelah selesai ditolong oleh Yesus, lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak bisa menyembuhkan orang itu?" Yesus dengan jelas mengatakan kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya." Bahkan Yesus dengan jelas dengan berkata, agak sedikit dimarahin, yaitu dengan berkata, "Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu?" Artinya apa? Murid-muridnya dari beberapa mujizat yang dilakukan Yesus belum juga sungguh-sungguh membuat mereka percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup menolong mereka. Sehingga peristiwa ini sungguh menegur dan juga meneguhkan murid-muridnya. Karena itulah Tuhan mengatakan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sawi saja, bisa memindahkan gunung ini lain sebagainya. Karena itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan kita mampu menolong kita semua, mampu menyelamatkan kita semua. Jangan sampai terjadi kenapa murid-murid Tuhan tidak bisa menyembuhkan sakit ayan itu. Ternyata karena mereka meragukan kuasa Tuhan. Karena mereka kurang begitu yakin akan kuasa Tuhan. Mereka kurang begitu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, langkah yang keempat, bahwa kita akan menerima mujizat dari Tuhan, yaitu kita harus taat kepada firman Tuhan. Harus taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa mujizat air menjadi anggur dalam mujizat yang pertama di Kana, bahwa hal itu terjadi karena ketaatan para pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan sebelumnya, Maria ibu Yesus sudah mengatakan kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan Yesus, lakukan saja. Maka ketika Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, mereka taat. Ketika Yesus mengatakan cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, mereka pun taat. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau menerima mujizat, taatilah firman Tuhan. Taatilah
apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, maka mujizat akan terjadi. Karena di dalam ketaatan itu, mujizat Yesus akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh supaya kita belajar taat kepada Tuhan. Ketika Yesus mau menyembuhkan seorang yang lumpuh, bayangkan seorang yang lumpuh sampai digotong lalu diturunkan lewat atap, karena begitu ramainya orang berdialog dengan Yesus, begitu ramainya orang datang untuk minta kesembuhan dari Tuhan, sehingga sampai orang lumpuh ini turunkan dari atap rumah. Bayangkan saudara, ketika diturunkan persis di depan Yesus, apa yang terjadi? Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Maka ketika mereka taat, apa yang terjadi? Mereka sembuh. Orang lumpuh itu sembuh. Karena itu orang yang taat kepada Tuhan pasti akan Tuhan bela. Orang yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, maka kuasa firman itu akan terjadi dalam hidupnya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh, kalau kita mau menerima mujizat dari Tuhan, taati firman Tuhan, taati Yesus, maka mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kiranya firman ini memberkati saudara, supaya saudara dan saya boleh menerima mujizat dari Tuhan. Entah itu mujizat kesembuhan dari sakit, entah mujizat dapat pekerjaan, entah mujizat dapat jodoh dari Tuhan, entah mujizat dapat pemulihan dari Tuhan, entah mujizat kita diselamatkan di dalam Kristus. Apapun pergumulan kita, baik pergumulan keselamatan maupun pergumulan hidup lain sebagainya, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan mampu dan Tuhan juga mau menolong saudara dan saya. Percayalah kepada Yesus, bahwa Yesus peduli dengan hidup saudara. Jangan pernah meragukan, karena Tuhan kita mampu menolong dan menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menaati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Amin.